Kira. Jadi emang kalau pakai emot aja gitu kalian mikirnya nggak ramah ya? Marah. Kayak, aduh, Iya lagi. kenapa ya yang ibu ini gitu. emot saya sering pakai ini. Saya sering banget pakai ini kalau ke mahasiswa. Ya ibu ini gitu. Iya. Teman-teman dosen saya pasti ketawa nih kalau ngeliat video ini karena mereka tahu saya nggak suka minum air putih. Iya. Aduh. Itu baru ini nih. Saya cuma saya sering baca artikel dan penelitian itu Gen Z kebanyakan mereka menghindari untuk berkomitmen. Jadi lebih suka HTS atau teman mesra atau ya situationship gitu-gitu kan. Halo semuanya, selamat datang di We Podcast. Podcast yang membahas tentang isu-isu yang lagi booming dan juga ngetrend saat ini. Saya Indavika Yulianti, senang sekali bisa menemani kalian pada episode kali ini. Halo semua, saya Daval Fat Marvin. Kita siap nih membahas tuntas pada topik pada hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isu-isu yang sering terjadi di kalangan mahasiswa secara singkat dan juga menarik. Nah, kita hari ini kedatangan tamu yang keren abis nih guys. Nah, beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Beliau adalah Ibu Diah Pitaloka. Boleh dong Bu, saya halo dulu ke kamera. Halo Ibu. Nah, Ibu Diah ini mengampu mata kuliah Komunikasi Budaya, Komunikasi Interpersonal, dan juga Kajian Gender. Nah, langsung aja nih Bu ya. Boleh. Oke, baik Ibu. Ibu dia ini adalah ketua UPM nih di Vkom UIR. Bener apa enggak tuh Bu? Iya. Insya Allah, alhamdulillah benar. Saya cek terakhir sih masih. Masih, belum berubah berarti Bu Belum ya? berubah ya, oke. Apakah UPM ini masih berjalan pada saat ini Bu? Masih. Cuman kalau di dataran mahasiswa mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena biasanya kan mahasiswa tuh tahunya WD1 karena berhubungan langsung ke mahasiswa, WD3, WD2. Kalau UPM karena kami banyaknya itu ke dosen-dosen dan staf, jadi mahasiswa mungkin kurang kelihatan nih UPM ngapain sih. Tapi kalau kalian setiap semester ada mau input KRS, kan ada ngisi tuh form-form. Nah itu kami yang analisis. Oh, gila. Gitu. Sama paling UTS UAS suruh ngisi scan-scan. Iya, Ya itu kami. Oke. Nah Ibu ini nih S1-nya di UPN Veteran Yogyakarta kan Bu? Iya betul sekali. Terus S2-nya juga di Universitas 11 Maret Surakarta ya Bu? Iya. Ada niat lanjut S3 nggak Bu? Wajib ya. Menurut saya sih masih wajib dari pemerintah juga universitas karena dosen itu kan maksudnya ilmu berkembang terus nih. Masa iya ngajarin mahasiswa di situ-situ aja gitu. Jadi kalau niat doain mudah-mudahan tahun ini bisa lanjut S3. Amin. Kira-kira mau kemana nih Bu? Mungkin insya Allah nggak di Indonesia tapi kita lihat lagi ya. Amin sih Bu, kami doain yang terbaik. Amin. Nah, dengar katanya Ibu nih suka nongkrong sama Bu Happy ya Bu ya, ngopi Ya, gitu Bu. Oke. Dari mana nih infonya nih? Ada dong Bu. Siapa yang research ini? Ada nih Bu. Kami kan ada mata-mata Bu. Oh gitu. Aduh. Waduh. Perlu hati-hati saya. Kalau menurut Ibu sendiri, kopi yang paling enak di Pekanbaru tuh di mana Bu? Sebenarnya sih kalau suka ngopi tadi ya. Ya. Kalau suka ngopi sebenarnya saya lebih anak teh sih. Saya anak teh gitu. Cuman saya suka ke coffee shop. Nah gitu, nongkrong di begitu. coffee shop sama beberapa teman. Tapi memang lebih sering sama Bu Happy berdua aja gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain kopi yang enak yang mana, itu nggak terlalu bisa ngebandingin karena kalau coffee shop yang saya pesan berulang-ulang tuh pasti teh, terutama es teh leci. Nah itu saya paling suka banget es teh leci. Cuman kalau kopi saya prefer kopi atau kopi hitam, americano gitu karena saya punya lactose intoleran jadi kalau dicampur-campur susu, kopi susu sakit perut langsung. Tuh. Dan kopinya yang lebih karena kopi saya yang pesen itu nggak pakai gula biasanya. Sugar berarti Bu. Zero sugar. Oh gitu. No sugar, nggak pakai gula. Americano kan nggak pakai gula. Jadi saya sukanya yang ada hint asemnya. Biasanya arabica kali ya. Jadi nggak terlalu pahit. Ada hint asam dikit sama ada manis dikit dari buah gitu. Kopi arabica. Cuman yang di mana yang enak? Kayaknya saya nggak. Karena saya pesennya leci tea. Iya. Gitu. Yang nyaman gitu Bu tempatnya. Tempatnya nyaman. Iya. Tempatnya nyaman. Ini buat kerja
sambil kerja ngetik atau Ya sambil ibarat kata kayak kami kan mahasiswa Bu ya, pengen nugas gitu Bu. Kadang pengen ngetik atau apa gitu. wah ini macam-macam sih. Kalau bareng-bareng beberapa teman banyak ya 3 atau 4 dan di antara waktu ngajar palingnya deket-deket plank, klaster itu kan. Apalagi di situ makanannya makanan-makanan Indonesia ya. Tapi kalau misalnya untuk berdua sama Bu Happy memang cari tempat yang nyaman untuk ngobrol nggak sambil kerja, mungkin agak-agak ke kota atau agak jauh. Gitu. Kalian main Bu ya? Ya, Main dan jalan-jalan. yang penting sih kalau kami jauh dari mahasiswa ya, mahasiswa terutama gitu kan. Bisa dong Bu kita nanti nongkrong gitu kan. Boleh, boleh. Boleh ya Bu. Ternyata Ibu ini asik ya. Soalnya kan kalau dilihat dari awal gitu kayak, Ibu nih kayaknya killer deh gitu. Ternyata Ibu ini asik. Gitu. Saya juga ngeliat diri saya sendiri juga gitu. Ya ampun kok killer kali kamu ya gitu ya. Gitu. Ternyata tidak seperti itu ya. Struktur wajah tuh. Struktur wajah saya sangat judes dan jutek. Hal unik apa nih Bu yang pernah Ibu alami selama Ibu mengajar mahasiswa? Ini yang unik di mahasiswanya ya. Eh, Sebenarnya sih lebih ke saya nggak habis pikir ya. Kalau itu bisa dibilang unik, menurut saya sih unik. Terutama untuk anak-anak yang udah tingkat akhir nih, menjelang DO. Jadi ibaratnya kayak kan otomatis kami ingin menyelamatkan juga mahasiswa ini kan. Kemudian kami hubungi, kami reach gitu, tanyain kenapa kok nggak kampus, mau DO apa enggak, mau lanjut. Mahasiswa ini bilangnya sih mau lanjut. Udah dia tapi disuruh ke kampus nggak ke kampus sampai akhirnya mendekati masa DO, sampai kami nyerah karena sebetulnya biasanya itu kami juga nelpon ke orang tua. Gitu. Cuman ada beberapa mahasiswa yang bahkan nomor orang tuanya dipalsukan. Jadi kami nggak bisa reach orang tua, hanya dia satu-satunya nomor yang bisa dihubungi. Dia dihubungi, chat kami nggak dijawab, telepon nggak dijawab. Bayangin aja saya di reject. Aduh, Saudari saya, Ibu yang ngejer nih ya jatuhnya. makanya akhirnya sampai saya nyerah gitu, saya menganggap itu udah closure. Oke, hubungan kita berakhir sampai sini gitu kan. Gitu. Ya, karena nggak diangkat-angkat. Tapi ntar seminggu mau DO, mau deadline datang anak, Wow, datang mohon bisa nggak Bu? sangat unik ya. Nah, itu unik banget kan? unik. Unik banget itu. Kalian semester 4 jangan sampai terjadi. Jauh-jauh ya Allah. Wow, jangan sampai. Tapi nggak banyak ya, beberapa. Terus Bu, ada nggak sih tren internet yang jadi favorit Ibu akhir-akhir ini? Ini terus maksudnya gimana nih? Yang kayak misalnya Oh, atau Velocity Bu, Velocity. Velocity, gitu itu itu pada sih kan. hafal dong. Oh iya. Wow. Aduh. Sampai yang promek ya. Gitu. Udah susah ngapalinnya yang gimana sih? Kalau yang ini maksudnya saya suka atau Iya. gimana? Iya, Bu. Kalau saya suka, enggak sih, saya biasa aja sama semuanya. Tapi kalau mengikuti, iya, saya mengikuti itu karena saya lumayan aktif di TikTok. Maksudnya aktif tapi jadi pasif ya, pasif karena beberapa penelitian saya itu tentang TikTok. Jadi saya harus ngelihat di situ trennya apa gitu kan. Termasuk penelitian saya yang terbaru ini saya juga neliti di TikTok tentang tren yang tapi udah agak lama yang Tentang jurnal e-book itu ya. yang apa? Jurnal e-book tentang terhadap TikTok itu ya. Enggak, bukan. Ada tren yang mungkin tahun lalu ya. Yang gini nih, nggak apa-apa kan kalau umur segini Oh belum. iya, Nah, iya. ada Tahu, gitu. iya tahu. benar. Gitu. Sama ada juga yang lebih lama lagi sebenarnya yang umur 25 harusnya udah punya A, B, C. Oh iya, Nah, itu banyak saya- tuh Bu berseliweran itu Bu. Itu sedang saya teliti sekarang. Gitu. Kalau butuh tim peneliti calling Bu. Ya udah keisi. Oh Ibu sayang Udah banget keisi sama nih, semester gitu. 6. Nanti di semester 6 kami apply. Waduh. Ibu lihat juga nggak sih tren apa yang wisuda SMA pakai toga terus sampai guru-gurunya tuh pakai kalung guru Kalung besar guru gitu besar Bu. Nah gitu, itu Bu. pendapat Ibu tuh gimana tuh Bu tentang itu? Sebenarnya sih saya aturannya itu nggak terlalu paham ya, aturan apakah itu bolehnya gimana itu nggak ngerti. Cuma memang kalau wisuda di kampus itu memang ada jubah-jubah tertentu yang hanya boleh dipakai sama orang tertentu gitu kan. Kemudian termasuk kayak selendangnya gitu, kayak Iya. kalungnya ada simbol tertentu dan saya rasa memang
simbol-simbol itu di seluruh dunia, nggak hanya di kampus, hanya bisa dipakai untuk orang yang berwenang untuk memakai simbol itu. Jadi kalau di SMA udah pakai simbol yang untuk di kuliah wisuda, ya saya rasa juga nggak pada tempatnya. Itu sih. Apalagi kita jadi mahasiswa yang susah-susah buat skripsi Iya ya. benar sih. Mereka Iya. Susah ya buat skripsi ya. kayaknya Nggak kayaknya tahu udah ya, Bu. kepikiran ke situ, Bu. Sulit nih Bu gitu kan. Kalau nih misalnya Ibu nggak jadi dosen, kira-kira Ibu sekarang jadi apa? Saya kalau nggak jadi dosen, saya mungkin jadi diver traveler. Oh, Ibu suka traveling juga gitu ya, Bu? Saya suka traveling dan saya suka renang dan saya pengen diving. Cuma di Pekanbaru ini saya nggak tahu nyarinya di mana. Nggak ada untuk sih, Bu, di lokasinya, sini. makanya. Saya suka air, hantu air saya. Gitu Bu. Itu. Heeh. Ke Sabang sih Bu. Jauh. Tapi itu tempatnya bagus banget asli. Oh ya, kamu udah pernah ke sana? Enggak Om ke sana Bu. Oh gitu. Dia Ya karena. bilang dia surfing apa di laut itu. Tempatnya bagus banget. Nah makanya kan kalau traveling kemana-mana yang ada laut atau saya pengennya sih gitu ya. Kalau Sama nggak sih jadi Bu. dosen. Saya juga ya. suka traveling. Woi. Kalau dia pernah berenang di Danau Toba deh sih, Bu. Oh iya. Apa enggak Ibu? Kira ini. Agak uji nyali dia, Bu. Oh iya. Danau Toba ini Oh itu. kayaknya Heeh. cocok nih untuk buat saya pemula gitu. Aduh, gitu. Berat nampaknya. Terus kalau tentang menanggapi mahasiswa pendidikan di era digital nih Bu. Kan kami sih Bu mahasiswa sering nih Bu copy paste dari AI gitu kan Bu tanpa kami baca keseluruhan. Terus tahu-tahu udah kami copy aja nih untuk tugas gitu kan Bu. Tapi kami nggak paham isinya. Nah itu gimana Ibu menanggapinya Bu? Itu sebenarnya nggak usah ditanyain kan udah bisa jawab sendiri tapi nggak paham. Ya makanya jangan kan gitu kan. Tapi daripada tugasnya nggak siap gitu kan Bu. Pasti orang berpikirnya, udah lah, daripada nggak siap AI aja nih gitu. Berarti ngerjainnya mepet waktu Iya, gitu ya. biasa gitu Bu mahasiswa Bu. Terus juga kalau misalnya Ibu dapat tugas yang kayak gitu, Ibu tahu nggak ini dari AI gitu nggak, Bu? Kalau saya nggak ngecek sampai situ ya, maksudnya secara detail. Tapi saya tahu kemampuan mahasiswa tuh nggak setinggi itu. Jadi saya tahu nggak mungkin ini bahasa aslinya. Gimana sih Gitu. Bu? Ada bahasa Ah, ilmiahnya gitu iya, kan, Bu? nggak mungkin Iya. ini bahasa aslinya karena di kelas atau pada saat jawab UTS itu bahasanya nggak seteratur ini, nggak seilmiah ini, nggak se-scientific ini gitu kan. Tiba-tiba ditugas bagus banget ya, bahkan ini nggak ngerti ini gua artinya apaan kok dia bisa nulis gitu kan. Iya, bener sih. Nah gitu sih, cuma saya nggak sampai ke situ. Berarti tetap Ibu terima tugas itu Bu? Saya terima karena jujur ya kalau untuk ngecek satu-satu selain saya nggak punya waktunya terbatas, alatnya juga gitu kan. Iya. Makanya saya selalu pesan dengan mahasiswa kalau yang di kelas saya, silakan Anda mau ambil sumber dari mana aja, internet dan lain sebagainya, tapi paling nggak dibaca karena dosen pun itu juga ada aplikasi AI untuk dosen untuk mengajar, bikin penelitian dan lain-lain. Tapi tentu kami baca dulu Iya. gitu kan. Saya juga pakai aplikasi AI, AI Brain, Philbot, yang premium ya, Iya. dicatat underscore gitu ya, yang premium. Iya. Tapi Oke. tetap harus dibaca karena kalau nggak ngalir kan kalimatnya. bener, Bu, gitu. Betul, betul, betul. Nah, Terus kalau menurut Ibu nih, tips agar mahasiswa bisa menikmati proses kuliah tanpa merasa depresi gitu Bu. Karena kan kita sering juga nih Bu lihat berita kan mahasiswa yang bunuh diri gara-gara depresi gitu kan Bu, stres. Nah, itu gimana Bu tipsnya? Biar lebih santai aja jalani kuliah. Ini sebelum saya jawab, kalian sampai tahap situ nggak kan? Belum sih. jangan, Bu. Jangan sih Bu, Belum, jangan, belum sih jangan katanya, Bu, saya jangan, nggak tahu. jangan. Kalau saya Enggak sih, Bu. enggak sih, Bu. Enggak, Apalagi Ibu kan? juga pernah jadi mahasiswa kan, Bu? Iya. Gimana tuh, Ibu? Nah, kalau saya sebenarnya kalau masa saya mungkin lebih, kalau dilihat dengan sekarang ya lebih enak sekarang ya. Kalau kalian tuh dari HP kan bisa internet. Kalau saya dulu harus pergi ke tempat tertentu yang ada internetnya karena internet waktu itu mahal gitu kan. Tapi untuk menikmati struggle-nya sendiri-sendiri, kalau saya untuk menikmati itu memang nggak semua mata kuliah itu saya suka, tapi ada mata kuliah saya nggak suka, tapi dosennya saya suka. Iya. Jadi saya lebih ringan mengikuti mata kuliah tersebut. Atau dosennya saya nggak suka, tapi mata kuliahnya saya suka, saya lebih ringan. Atau kalau dua-duanya saya nggak suka, saya larinya ke circle, ke teman-teman, gitu. Nah jadi kalau kita nggak suka sama sesuatu, nggak bisa nyari di mana kegembiraan di hal itu, ya cari kompensasi lain. Di stres di sini, healing dulu di sini, gitu. Itu sih kalau menurut saya.
Nah, banyak nih mahasiswa yang menurutnya tuh mau konsultasi ke dosennya itu, ih takut banget nih, killer gitu Bu. Nah, menurut Ibu tuh bagaimana caranya supaya antara mahasiswa sama dosennya itu lebih terbuka gitu Bu? Apakah ada pendekatan khusus gitu atau Iya, yang kadang kan, ih killer nih Bu nih, nggak mau konsultasi gitu Bu. Apalagi nanti kan kalau udah mau skripsian tuh kan Bu, oh nggak mau Ibu nih killer gitu kan. udah takut duluan Udah gitu? takut duluan gitu Bu. Itu berarti tadi tadi ya kalimatnya tadi udah takut duluan. Berarti Iya, kan asumsi ya, Iya. bermain di asumsi. Jadi itu ibaratnya ya kalah sebelum perang. Kalau untuk terbuka, saya nggak tahu ya karena masing-masing dosen beda. Tapi saya rasa kalau di Vkom, kalau mahasiswa jujur itu justru dosennya misalnya kalau konsultasi PA atau skripsi kalau mahasiswanya jujur, dosen tuh pasti akan membantu kok nyari solusi. gitu. Kalau takut ketemu ya lewat chat dulu gitu. Barusan tadi sebelum saya ke sini ada tadi mahasiswa PA saya yang curhat, gimana ya Bu ya nih SKS saya semester saya hancur nih, saya nggak ngomong sama orang tua. Ya udah padahal saya nggak ngerti tuh dia yang mana. Gitu. Saya cuma ngerti dia anak PA saya. Iya, Itu benar. aja. Tapi ya udah saya suruh datang ke kampus kapan nanti kita pecahkan bersama, coba dulu. Jadi jangan asumsinya dulu. Coba dulu gitu. Berani mencoba intinya. Iya. Bu, ya. Nah tadi kan udah bahas tentang AI juga Bu dan era digital nih Bu. Nah itu pasti ada perubahan Bu, karena di era digital sekarang banyak perubahan juga kan Bu. Nah di era digital sekarang kan ada tuh perubahan untuk kayak empati, terus juga ada pola pikir, sama ada kesadaran sosial bagi mahasiswa gitu Bu. Itu perubahan yang kayak gitu tuh menurut Ibu gimana tuh Bu? Dari mahasiswanya yang tiba-tiba berubah gitu dia Bu. Kalau mahasiswa Ada nggak sih perubahannya gitu Bu? Kayak misalnya terutama di akhlak sih Bu. Kayak misalnya kan kalau sebelum di era digital nih kan kita sering simpati ke orang gitu kan Bu. Kita ngobrol tanpa ada HP. Jadi mesti agak kita mendengarkan lah Bu gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada HP, kadang teman cerita juga kayak udahlah gitu, nggak denger gitu Bu. Tanggapan Ibu tentang era akhlaknya di mahasiswa di era digital ini? itu berarti saya akan melihat pengalaman mahasiswa ke saya ya tentu ya. Betul Bu. Tapi kalau saya lihat makin kesini mahasiswa tuh makin santun kok dia. Iya. Kalau saya ngelihat di medsos, iya sih ketikan-ketikan itu kan agak Iya benar Bu. brutal ya kan. Cuman kan saya nggak ngerti itu mahasiswa umurnya berapa atau kan saya nggak ngerti. Tapi kalau mahasiswa Vkom kalau chat atau apa itu santun-santun sih. Empati juga saya rasa nggak menurun, bahkan ada yang misalnya minta sumbangan kami mau ada acara ke sini Bu, terus saya tanya kamu tahu dari mana, dari medsos Bu, berarti kan empatinya ada gitu kan. Berarti masih ada Bu ya Ada. simpati mereka di era digital ini gitu. Ada Bu. masih. Terus nih Bu, Ibu pernah nggak sih merasa insecure sama dosen lain Bu? Kayak misalnya kan kita tahu nih cara mengajarnya setiap dosen itu kan beda-beda Bu. Pernah nggak insecure tentang hal tersebut? Cara insecure tentang cara mengajar nggak pernah, karena itu tadi beda-beda dan saya nggak tahu cara teman-teman saya mengajar kayak gimana, saya nggak pernah ngeliat. Bu nggak pernah lihat? Nggak pernah ngeliat, saya nggak pernah ngeliat teman saya ngajar gimana, kecuali paling kalau pas di YouTube Vkom tuh ada rekaman dosen siapa lagi ngasih materi kan. Iya. Tapi kan nggak selalu seperti itu. Insecure enggak, karena saya percaya tiap dosen itu punya caranya sendiri-sendiri dan saya nggak bisa jadi seperti mereka. Mereka sama aja, mereka nggak bisa jadi seperti saya. Jadi saya jadi original saya aja, nggak perlu pusing yang lain-lain. Cuman yang jadi bikin saya insecure biasanya pengetahuan. Jadi karena kami sering ngobrol, terus cerita-cerita yang lain, terus saya, kok kamu tahu tentang itu gitu. Saya mikir, berarti banyak nih, dia taunya banyak. Cuman ya karena kami di lingkungan pendidikan ya, jadi nggak pelit ilmu, saling share. Iya kemarin aku baca buku ini, aku ngeliat di medsos ini aku gini-gini gitu. Itu sih paling. Kalau nih misalnya Ibu bisa kembali ke masa kuliah, hal apa yang pengen Ibu lakuin tapi belum kesampaian saat itu? Belum pengen dilakuin tapi belum kesampaian. Iya, ada nggak? Apa ya? Nggak ada. Bolos pernah. Pernah saya. Kan pernah bolos. Sejauh ini belum sih. Belum pernah. Saya bolosnya bukan yang bolos nggak masuk doang, saya udah masuk ke kelas. Jadi dulu kelas saya itu kan nggak ada AC nih, nggak ada AC kan.
saya selalu duduknya dekat jendela. Ya. Dekat jendela ada yang kalau kanan tuh dekat taman, kiri dekat jalan lorong. Kalau misalnya saya diajak bola sama teman saya pasti milih duduknya di dekat yang lorong. Udah masuk tuh, ntar udah habis absen, dosennya lagi nulis, saya lompat dari jendela itu. Pernah sampai kayak gitu. Pernah. Bu? Pernah, demi Allah pernah. Jadi rajin-rajin pernah saya lakukan, nakal-nakal pernah, ya nakal-nakal gitu ya, bukan kriminal. Kayaknya nggak ada sih kalau mau diulangi nggak ada ya. Nggak ada. Sudah Karena tercapai itu ibu, tulis. iya, ibu sudah merasakan semua. Iya. Gitu. Pengen nilai lebih bagus juga saya nggak pengen. Udah cukup ini aja, capek. Capek. Berarti ibu ini termasuk yang mengerti mahasiswa Bu ya. Jadi kayak misalnya mahasiswa melakukan ini ibu udah tahu karena ibu juga udah Tahu. pernah merasakan hal yang sama gitu kan. Tahu. Terus kalau misalnya nih Bu, ibu punya kekuatan super. Waduh. Kekuatan super apa yang pengen ibu miliki? Ini cuma satu aja Pak, boleh lebih? Boleh, Boleh Bu, lebih, setelah- Lebih. Oke, boleh lebih adalah ingin bisa bernafas dalam air. Itu tadi ya. Berarti karena ibu suka Iya. surfing tadi kan Bu. Terus sama pengen bisa ngilang tapi bisa nembus tembok. Waduh. Kalau ngilang doang nggak bisa nembus tembok, saya tetap harus buka pintu kan, ketahuan Iya, kan. bener. Ngilang bisa nembus tembok. Udah. Apa itu alasannya Bu? Karena dengan itu kalau yang air tadi jelas ya, saya Iya. pengen main-main di laut, nggak tahu kenapa deh, pengen ngeliat ikan-ikan, main sama paus gitu-gitu kan, siapa tahu keluarga gitu, berat kita sama gitu. Mungkin ya. Kalau yang pengen ngilang ya dengan ngilang bisa nembus tembok, bisa ngelakuin apa aja sih saya rasa. Kalau saya jahat saya bisa nyuri ini orang juga kan, tapi enggak sih, enggak gitu. Aduh. Bu, kalau boleh tahu, ibu udah nikah belum Bu? Belum. Kenapa belum Bu? Karena belum ketemu jodohnya. Gitu. Belum Ada ketemu target jodohnya. umur nikah nggak sih Bu? Enggak ada. Kalau mau ditargetin kata Tuhan belum, ntar gimana gitu kan. Jadi kalau ibu lihat Betul. mahasiswa sekarang yang pacaran gitu, nah itu gimana pandangannya? Nggak apa-apa. Selagi Kalau dari tidak melakukan dari ya. sudut agama jelas itu nggak Iya, boleh. nggak Ya. boleh jelas. Cuman saya mikir lagi seberapa banyak sih saya bisa mengawasi ini gitu kan. Paling saya cuman pesen aja ya, percaya agamamu apa yang diajarkan, keep it to yourself gitu kan. Kalau kamu percaya itu tidak boleh. Tapi tapi hal-hal selain itu kalau menurut prinsip saya lagi udah 18 tahun ke atas. Kalian belum 18? Udah dong Bu. Udah. Udah 18. Kalau udah 18 tahun ke atas, saya secara hukum aja itu udah di luar ini orang tua kan gitu kan. Dan saya kalau misalnya saya larang-larang, emang saya 24 jam sama bisa ngelihat mahasiswa. Paling ya saya cuma bisa kasih pesan-pesan aja gitu kan. Gitu. Oh. Kalau menurut ibu sendiri, UIR ini udah menerapkan belum sih Bu slogannya yang berkelas dunia berbasis iman dan takwa? Sudah diprosesnya itu gitu ya, udah diproses karena banyak mahasiswa asing kan juga ke sini, ke Vkom juga, terus berbasis iman dan takwa juga sedang proses karena ini tambahan berbasis iman dan takwa ini visi misinya juga baru, gitu kan, jadi masih ada target beberapa tahun ke depan, tapi prosesnya sudah dilaksanakan. Ya sih. Yuk, first time ketemu ibu. Awalnya sih kayak ragu gitu mau ngechat ibu kayak, mau nggak ya ibu nih, gitu kan Bu. Terus kemarin ketemu pertama, ibu nih kayaknya killer deh gitu. Iya ya. Takut, iya. Ya sih memang apa ya? Saya tuh bukan ingin apa sih? Suka saya gitu loh. Jadi kalau pengen nggak memaksakan diri saya untuk selalu ramah sama orang gitu aja. Kalau saya lagi pengen ramah, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau mau tahu saya lebih dekat memang harus ngobrol agak lama, harus ya kayak teman-teman kampus lah. Gitu. Teman-teman kampus ngerti. Mahasiswa di kelas lama-lama akan tahu. Tapi kalau belum pernah di kelas saya memang mungkin. Dulu lah tuh tanya sama Adit, dulu saya galak. Enggak kan? Enggak. Takut itu Bu. Takut itu Bu. Langsung dipantau loh Bu. Iya. Iya tuh Bu. Kan udah gak ada kaitan sama nilai kan, kamu gak di kelas saya kan, gitu. Kayaknya bakal ketemu ibu nanti di mata kuliah kajian gender. Itu semester 6, kan kalian mau semester 5 dulu. Iya, tapi kan kami udah ada ibu Udah ready nih. kok Bu.
Udah kami keep nanti, Bu. Iya, kalau saya dapat kelas tuh ngajar. Tidak apa lah, Bu. Kalau saya kuliah pas nggak bisa ngajar. Oh, Ibu tahun ini kuliah. Iya, insya Allah tahun ini. Ya, dia lagi. Capek nggak sih, Bu? Enggak ya? Tapi kayaknya seru. Saya suka lingkungan yang isinya tuh orang-orang pinter. Saya cuma suka ngeliatin aja orang bentuk pinter kali gitu loh, cuman gitu aja. Kalau S3 itu ada takutnya, tapi saya juga tipe orang yang kalau itu takut makin pengen saya masukin. Waduh. Takut itu tapi masih pengen saya masukin karena saya pengen ngeliat kenapa kok bikin aku takut sih gitu loh. Iya, kayak ada rasa penasaran gitu, Bu, ya. Adrenalinnya tergugah. Semester 5 kan ada tuh saya ngajar biasanya semester 5. Tapi mata kuliahnya berat sih. Apa tuh, Bu? Semester 5 teknik analisis data kualitatif. Aduh. Tapi harus ngambil itu. Harus ngambil sih, Bu. Mata kuliah wajib lagi. Wajib. Harus ngambil. Kayak udah takut gitu loh, Bu. Kayak, wih, bisa nggak nih ya ngelewatin ini gitu pas ini. Bisa, nah itu kamu bintangnya apa sih? Ini nggak direkam kan? Direkam. Nggak apa-apa, Bu. Ditayangin juga ini. Iya dong. Oh ya Bu, ampun. kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ih, saya paling Cancer, zodiak, nggak Bu. paling zodiak. Oh, Cancer. Ibu apa? Scorpio. Waduh. Apa namanya tuh, Bu? Kan nih semester 5 nanti itu kan ada kayak mata kuliah kualitatif sama kuantitatif tuh, Bu. Biasanya untuk di univ lain itu dipisah gitu, Bu. Semester ini dulu Oh, untuk- iya, iya, ya, iya. gitu kan, Bu. Kualitatif dulu baru kuantitatif. Itu kan seharusnya beratnya di dosen ya. Pagi misalnya ngajar kualitatif, nanti siangnya kuantitatif lagi gitu. Menurut Ibu enjoy nggak untuk dengan mata kuliah yang sudah didesain untuk di semester 5 ini langsung ngambil 2 gitu, Bu? Itu kan lumayan berat ya, Bu? 2 itu ya, Bu? Sebenarnya yang lebih berat ke mahasiswanya sih. Biasanya kalau dipisah semesternya itu mahasiswa agak lebih ringan karena memahami dulu kan per semester. Nyicil stresnya kan. Iya, bener sebenarnya, banget. Bu. Kalau dijadiin satu ibaratnya ya kayak kalau ibu mau punya anaknya umurnya masih belum gede tapi sekali hamil lagi biar sekalian capek ibaratnya kan kayak gitu tuh kalau dari satu semester ada 2. Kalau saya ngajar mata kuliah itu bukan waktunya yang bikin capek, bukan pagi ngajar sore ngajar lagi bikin capek kayak gitu, enggak sih, bukan itu, tapi lebih ke karena ini mata kuliah yang berat jadi saya harus memastikan mahasiswa ini paham apa yang saya sampaikan karena itu kan bekal untuk bikin skripsi proposal, ya kan. Nah, untuk memastikan mereka paham ini yang bikin capek. Jadi gimana yang ngasih contohnya, gimana yang mengubah kata ilmiah ini supaya mereka paham ya. Itu jadi capeknya lebih ke mental ya, bukan fisik. Oke. Nah, kayak gitu. Apalagi mahasiswa itu kan pengetahuannya nggak sama nih, daya tangkapnya nggak sama. Itu gimana gimana caranya biar semuanya bisa nangkap meskipun ada perbedaan tapi cuma dikit-dikit gitu loh. Kalau mata kuliah lain mungkin karena banyak relate-nya kayak digital PR, ada yang digitalnya kan kalian juga dekat sama itu kan. Jadi dosennya juga nggak terlalu susah ngasihnya. Tapi kalau penelitian kan kalian belum pernah meneliti nih. Iya Betul lagi. sekali. Situ sih sebenarnya cuman capek secara aduh gimana nih caranya, cuman gitu aja sih. Kalau menurut Ibu lebih enak skripsi atau kita buat Karya ilmiah ilmiah gitu, Bu? Menerbitkan sebuah jurnal kah atau apa gitu? Kalau saya tuh lebih gampang jurnal, terbit di jurnal, karena halamannya nggak usah sebanyak skripsi, Iya. gitu kan. Cuman terus proses penelitiannya juga kalau jurnal lebih bebas, gitu kan. Kalau skripsi ada yang harus ke lapangan, harus benar-benar wawancara atau segala macam. Kalau jurnal tuh bisa kita cuman kayak melihat aja, memperhatikan medsos gitulah dan lain-lainnya. Tapi yang nggak enaknya kalau di jurnal itu kalau kita udah submit ke jurnal nunggunya lama, nunggu untuk terbitnya tuh lama. Dan itu masih ada revisinya sama sih, skripsi ada revisi, jurnal ada revisi. Cuman ketidakpastian di menunggu terbit itu tuh yang nggak enak. Tapi kalau skripsi kan ada tanggal-tanggalnya kapan dosennya udah ngasih jadwal gitu kan. Jadi
lebih pastinya di situ. Biasanya kayak 1 atau 2 bulan ya Bu nunggu untuk Ada yang segitu tapi ada juga yang lebih, dia tergantung level jurnalnya. Kan ada level-level jurnal tuh. Gitu. Di UIR kan juga gitu, kalau mau nilainya A harus minimal jurnal Sinta berapa Iya, gitu benar, kan. Bu. Sinta 2. Pernah dengar. Saya dulu di Sinta 2 saya nunggu infonya setahun saya. Dari submit tuh nunggunya setahun. Tuh udah berapa kali saya email editornya, maksudnya nih kabarnya gimana, nggak dijawab-jawab. Setahun baru. Wah, Agak di ghosting gitu Bu ya. Aduh. Jadi kalau misalnya mau buat jurnal nih Bu mahasiswanya, itu kalau misalnya nunggu setahun itu gimana Bu? Mulai dari kapan Bu? Semester 7. nah ya Itu gimana itu ya Bu? ya makanya di situ nggak pastiannya di situ. Kalau misalnya nggak mau nunggu, bisa juga tulisan yang tadi udah disubmit itu ditarik, kita masukin ke jurnal lain. Tapi ke jurnal lain kita harus menyesuaikan lagi template-nya, cara Oh. pengetikannya kan beda tuh, ya kan? Iya benar. Kalau di jurnal pertama tuh kamu harus pakai daftar pustaka 10 aja. Nggak terbit-terbit, nggak ada berita, kita tarik nih. Kita masukin ke jurnal lainnya. Jurnal satunya nggak cukup cuma 10, harus nambah 20 buku lagi. Kita nambah lagi dan kita masih nunggu lagi juga info di situ gitu sih sebenarnya. Struggle-nya gitu ya. Sejauh ini ada nggak sih Bu yang pernah nih Bu menerbitkan jurnal tapi dia juga buat skripsi mahasiswa? Ada kayaknya, cuman dia akhirnya bikin skripsi karena di jurnalnya nggak terbit-terbit, akhirnya karena dia punya waktu sendiri udah harus kerja, Iya. harus sudah periode kapan, akhirnya skripsi. Jadi batal ke jurnal, itu ada. Itu jadi kalau kalian punya waktunya lebih, nggak terburu untuk segera lulus, duitnya untuk bayar kuliah berlebih, mau jurnal boleh gitu. Aduh. Gitu kan. Kayaknya tapi kalau lebih cepat lulus juga penganggurannya lebih cepat gitu Bu. Usaha, Usaha. bikin konten. Bikin Iya sih podcast. benar-benar iya. Cuma kan kalau kami kan Gen Z ya Bu ya. Itu tuh kayak tingkat kurang pede gitu Bu. Kayak mau buat sesuatu di konten tuh kayak takut orang nggak suka nih kayak gini gitu. Malah gitu ya, kalau saya pikir malah Gen Z tuh PD-nya malah tinggi-tinggi. Enggak sih Bu, karena kami mungkin sebagian kalau di angkatan kami ya Bu ya, karena mungkin zaman Covid juga sih Bu. Jadi kayak kurang memahami itu ya. Sosialisasi itu kurang Bu, malah sekarang kayak banyak nggak pedulinya gitu sih Bu. Kayak sekarang udah sibuk individual sifatnya. Kalau individual sih dari dulu sih individual. Iya, dan ini kami lebih Oh, iya. gitu ya Bu. Soalnya kayak lagi sedih nih misalnya gitu kan cerita, kami ngobrol nih curhat, si temen sibuk main HP, kadang memang kesel sih Bu, kadang kan membalas chat dari cowoknya dulu gitu kan. Kami kan juga temennya gitu kan Bu. Jadi kayak sekarang jadi kayak lebih nggak peduli gitu, jadi kayak kurang di circle gitu. Jadi kalau Curhat sama chat GPT dong. waduh. Udah, Tapi nggak ada lagi. loh Bu yang di Jepang sampai nikah dengan ChatGPT. Iya. Nah, itu gimana tuh Bu kasusnya Bu? Saya karena menghindari nikah sama chat GPT itu makanya saya nunggu jodoh dari Tuhan gitu ya, antara lain itu ya. Berarti Ibu juga sering chat di Enggak pernah, saya malah ngertinya karena tahun lalu saya ngajarin mata kuliah teknik analisis data. Jadi mereka saya suruh bikin proposal dan ada di situ. Akhirnya saya tahu ada yang salah satunya meneliti tentang itu. Saya bisa kalian curhat sama ChatGPT? Bisa Bu. Hah? Tapi saya nggak pakai ChatGPT, saya nggak ngerti ChatGPT itu. Jadi AI saya cuman tadi yang saya sebutin tadi itu aja. Aduh, itu yang suka pakai ChatGPT. Oh, Ya. ya mahasiswa pada pakai ChatGPT saya rasa. Cuman untuk melatih cara berpikir paling nggak dibaca lagi benar gitu kan. Karena kan kehidupan kalian nggak hanya berakhir di kuliah ini. Harus ada sentuhan manusianya juga. Iya, Betul sekali. physical touch ya kan. Terus kan kalau bahas tentang kajian gender nih Bu, kan kita lihat nih kalau di hukum tuh boleh pakai celana, sedangkan di fakultas lain tuh nggak boleh. Boleh ya dihukum? Malah nggak tahu saya, boleh? Boleh Bu. Oh, Gimana tuh Bu? kalau aturannya Oh, ada seingat aturannya. saya ya, ada dari rektorat seingat saya memakai, aduh saya nggak terlalu ingat lagi, tapi aturannya ada sih. Kalau nggak salah memakai pakaian muslimah. Dan kalau pakaian muslimah sih kalau perempuan ya menurut saya berarti rok ya. Iya. Atau kalau pakai celana mungkin celana lebar.
Tapi entah saya taunya cuman psikologi yang boleh pakai celana, tapi ada alasan tersendiri karena mungkin mereka terkait dengan praktek kayak teknik. Iya, Kalau praktek kan nggak ini kan. Hukum saya nggak tahu tuh. Kalau saya malah nggak ngerti kalau hukum boleh pakai celana. Padahal tiap hari lewat depan situ ya. Nggak merhatiin saya. Bahkan banyak sih Bu, kadang kayak bukan minder sih Bu, lebih kayak kok boleh sih, ini kebijakannya gimana, jadi kan fakultas ini boleh, fakultas ini nggak boleh gitu kan Bu. Berarti itu dari dekan tuh. Mungkin ada pertimbangan tertentu. Tapi kalau langsung dari rektoratnya itu pakai rok sih setahu saya. Nah nanti masing-masing fakultas dekan mungkin punya pertimbangan tertentu. Ini nggak bisa selalu pakai rok, boleh pakai celana. Karena apa? Nah itu berarti dekannya. Untuk fakultas hukum ya karena saya bukan dosen sana ya, jadi saya nggak ngerti pertimbangannya apa. Terus Ibu pernah dengar nggak sih Bu, kayak orang tuh UIR ini terkenal dengan sebutan hedonisme. Nah itu gimana Aduh tanggapannya? outfit gitu Bu. Saya pernah baca ya. Iya. Saya pernah baca tapi karena saya pernah baca dan saya memang tahu bahwa anak-anak UIR tuh bajunya outfitnya bagus-bagus lah, kece-kece gitu kan. Mobilnya bagus-bagus gitu kan. Ya Kami nebit Bu. karbu bukan bit karbu. Iya lagi. Bit karbu. Aduh, harus diengkol dulu tuh Bu, kalau nggak nyala. Ih, saya jago nyenggol. Cuman karena lagi-lagi saya tuh nggak pernah main ke universitas lain. Paling kalau ke universitas lain tuh kalau ada acara aja ke Unri, ke Umri, ke Abdurrahman pernah. Tapi bukan untuk ngajar. Jadi saya nggak ngerti outfit mereka kayak gimana. Jadi saya nggak bisa ngebandingin. Saya pikir semua universitas gitu. Gitu. Cuman saya dengar itu anak UIR nih Iya. iya kayak gitu. Dan saya mengakui memang bagus-bagus outfitnya. Tapi saya pikir ya universitas lain kayak gitu juga. Enggak sih Bu kayaknya. Oh enggak ya? Enggak Bu. Soalnya kayak udah tercap gitu, Udah UIR tercap itu sebenarnya, Bu. hedonisme gitu. Itu gimana cara kita bisa merubah pandangan orang yang seperti itu Bu? Gimana ya? Aduh saya agak susah ya. Kan saya nggak terlalu peduli omongan orang ya. Itu lagi. Ih, berarti ibu ini santai banget Bu ya. Heeh. Ih, Nggak terlalu peduli omongan orang. Maksudnya apalagi orang yang nggak di depan saya. Itu kalau misalnya di depan saya akan menjawab. Tapi kalau misalnya nggak di depan saya, cuma di belakang-belakang ya saya nggak terlalu peduli. Kan hedonisme tuh apa sih? Maksudnya emang baju kalian nih budgetnya ada 500.000? Ada ya? enggak lah Bu, Enggak kami sih. pakai Shopee Bu. Sama Iya, Shopee diskonan lagi Bu. juga. Bukan deh, ini bukan Shopee. Nih, tas 10.000 di Femis. Nah, Boleh sebut merek nggak sih ini? boleh kayaknya sih Kan? kan. Femis kadang-kadang ininya aja udah rusak tuh. Jadi maksudnya kalau ada yang bilang hedon mungkin saya pikir karena melihat outfit ya, outfitnya kece-kece. Kenapa nggak berpikir bahwa oh anak UIR outfitnya kece-kece karena mereka pinter styling. Kenapa nggak ke situ sih? Kenapa langsung mikirnya hedon sih? Padahal kan beli baju nggak harus selalu mahal kan, di thrift juga Iya, bisa dapat benar. bagus-bagus. Saya pernah dapat jaket Adidas di thrift Iya, Bu, store benar. harganya 20.000. Bener Bu, Iya kan? 10.000 lagi Bu. Makanya itu. Jadi sebenarnya pikiran mereka yang kita nganggapnya gitu aja karena kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang ya. Kita cuman bisa mengendalikan pemikiran kita sendiri, tutup kuping sendiri. Jadi ya udah itu aja yang kita urus. Jadi kita asumsikan aja oh mereka cuman menganggap berarti mereka nggak bisa styling aja. Tapi mungkin karena UIR ini swasta Bu ya, mungkin itu juga alasan mereka bisa berpikir seperti itu. Karena kan terutama di daerah tempat Indah tuh juga banyak bilang UIR tuh mahal. Jadi Kita mereka di mana emang? di Rokan Hilir. Kotanya? Bagan Siapi Api. Oh sama Pak Alsukri dong. Iya benar Bu, sama Pak Asuki sama Bu Cutra. Iya, tapi Bu Cutra nggak pernah pulang kampung. Iya, Tapi katanya kalau dilihat Bu Cutra, benar Bu Cutra kan nggak pernah pulang kampung ya kan? Iya Bu, jadi kayak merasa swasta itu mahal, apalagi di UIR. Seperti itu pikiran mereka. Jadi kayak Indah tuh pengen membangun supaya pikiran mereka tentang UIR yang hedonisme tuh nggak ada gitu Bu. Jadi membuat jadi kan reputasi UIR juga tercoreng jadinya kan Bu seperti itu. Jadi pengen merubah sikap mereka, pola pikir mereka yang seperti itu. Tapi itu lagi aja nggak ngerti biaya kuliah universitas lain ya. Cuman saya pernah dengar cerita bahwa di universitas negeri, kalau yang saya dengar sih di UR itu juga kadang lebih mahal juga daripada Iya. iya kan? Iya, malah gitu. Cuma memang mungkin karena udah
bukan mendarah daging sih Bu, karena udah lama tuh jadi mereka taunya hedonisme tuh uir. Pasti selalu tuh Bu. Kadang disindir juga sama temen kan, anak uir nih gitu kan, Oh, iya. hedonisme gitu. Jadi kayak enggak loh gitu kan, padahal sama loh biaya kuliah kita gitu. Liatin bit karbunya kalau gitu. Aduh. Sindir lagi. Iya. Gimana ya kalau itu ya? Ya itu tadi ndak susah untuk mengendalikan pikiran orang kan. Paling dengan ya ibaratnya kayak ada harga ada rupa lah. Ya tempatku mahal sih kalau misalnya menurutmu tempatku mahal misalnya hedonisme, tapi karena di Vkom tempatku tuh ada ruang podcastnya kayak gini loh, ada kamera gini nih loh. Nah paling itu lagi aku ada diajarin ini bla bla bla. Maksudnya memang ada harga yang dibayar untuk itu, untuk bisa latihan ini, bisa apa namanya menikmati kayak Fasilitas. AC segala macam gitu kan. Emang itu. Sekali, Bu. Itu apalagi Dava kan. Iya, Bu. Oh, Dava mau nanya apa Dava? Kamu orang mana Dava? Orang Duri, Bu. Oh Duri dekat lah ya. Ibu di mana Bu? Saya Tengkube. Oh, Ibu asli Pekanbaru. Enggak, kalau saya lahir besarnya di Jogja. Saya ke sini bekerja di sini. Karena ibu saya orang Riau. Rengat. Orang Rengat. Orang Rengat cuman dari SMP udah pindah ke Jakarta. Nikah sama almarhum ayah saya, pindah ke Jogja. Bapak saya udah meninggal orang Ponorogo, Jawa Timur. Gitu. Jadi lahir besar di sana. Makanya saya kuliahnya di UPN sama UNS. Gitu kan, sempat kerja dulu di sana sambil kuliah. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah sambil kerja saya tahu. Jadi saya tahu struggle-nya. Kalau saya pikir nggak masuk akal, I've been there. Saya ngerti gitu. Jadi jangan pakai alasan gitu kan. Saya ngerti. Ibu habis udah itu merasakan kesini. juga Iya. gitu kan. Berarti Ibu di sini sendiri Bu? Sama ibu saya. Udah pindah ke sini juga. Karena kan ibu saya orang Rengat kan. Jadi keluarganya kebanyakan tuh di Jakarta sama di sini. Nggak nyaman di Jakarta. Pindah ke Sini. Iya. Ada rekomendasi atau gitu, Bu, dari dosen di sini gitu, Bu? Ada rekom mungkin Ibu dapatkan makanya jadi dosen di sini, atau cari searching sendiri gitu, Ibu Bu? searching Oh sendiri. enggak, info memang info. Jadi dulu di Jogja saya pernah ngajar. Sambil S2 tuh saya pernah ngajar gitu kan. Terus almarhum ayah saya tuh nggak tahu kenapa pengen banget saya ngajar jadi dosen. Makanya begitu lulus S1 saya langsung disuruh S2. Saya sih dengan otak yang mediocre ya. Dengan saya langsung setuju karena saya mikir berarti uang jajanku melanjut nih gitu kan mikirnya. Juga. Udah sambil S2 itu entah bapak saya tuh jadi kayak kamu mau nggak besok ngajar di sini tapi di Jawa ngajar di sini saya kok ngajar sih kok gimana sih kayak saya masih belum mengiyakan gitu. Saya lebih suka di bidang lain finansial gitu, karena ibu saya di finansial. Tapi kemudian bapak saya berpulang, kayaknya saya pengen lah saya ngajar. Dan itu infonya nyampe ke om saya yang di sini. Nah om saya bilang itu lagi buka lowongan tuh. Mana yang buka lowongan? Universitas Riau dan Universitas Islam Riau. Saya nggak pernah dengar dua universitas itu, nggak pernah dengar sebelumnya. Benar. Ya, jadi Ibu bisa melancong sampai sini tuh gimana tuh Bu? Ya karena itu terus akhirnya saya ke sini karena om saya bilang gitu, coba kamu daftar aja di situ. Jadi saya daftar ke Universitas Riau sama di UIR ini, tapi yang keterimanya di sini. Universitas Riau nggak keterima. Dari tahun berapa Ibu ngajar di sini? 2000 berapa ya lupa saya, 11-an deh. Lama juga Ibu berarti di sini. Lama. Saya bareng sama Bu Cutra, Pak Eko, Bu Tessa, gitu tuh, yang Pak Al Sukri, Pak Imam. Tapi sekarang udah enjoy ya, Bu, jadi dosen. Enjoy karena itu tadi saya bilang bahwa saya suka ngeliat orang-orang pintar. Waduh. Kenapa kamu pintar sih kayak gitu? Saya sukanya itu. Gitu. Heeh. Jadi kalau Ibu menghadapi mahasiswa yang agak kurang gitu gimana Bu? Agak gemes. Ya memang agak gemes. Dan saya sering curhatnya memang sama teman-teman dosen ya, sama Bu Cutra, Bu Fatma, sama Bu Happy gitu kan. Jadi kayak ini bahasaku harusnya gimana? Apa memang nggak nyampe kotak mereka nih gimana nih kayak gitu. Tapi tidak selalu menyalahkan mahasiswa sih, sering juga curhat sama kawan-kawan harusnya gimana ya biar nyampe ya, harus apa yang dibikin ya. Berarti dosen tuh ada revisinya juga dalam cara pembelajaran gitu Bu ya? Ada, tapi memang ada dikasih
terus gimana cara mengajar yang bagus harusnya gimana, bikin RPS gimana. Makanya dosen-dosen kalian sering rapat kan. Iya. Rapat macam-macam tuh itu. Harusnya mata kuliah ini itu dikasih apa enggak. Mata kuliah A tuh harusnya ngajarin apa aja. Kayak gitu. Ada. Biar upgrade, biar ya demi mahasiswanya sih sebenarnya ya, secara nggak langsung. Bu, dia mau minum dulu, Bu. Kayaknya Ibu udah mulai haus, Bu. Ya ada kurang airnya. Ya itu tadi. Karena saya sukanya es teh leci. Aduh, Ini besok kita bawakan es teh leci kayaknya nih. ini ya kalau teman-teman saya, teman-teman dosen saya pasti ketawa nih kalau ngeliat video ini karena mereka tahu saya nggak suka minum air putih. Oh iya, Bu. Aduh. Itu baru gini nih. Emang kenapa gitu, Bu? Nggak tahu kenapa. Tapi untuk memaksa itu, jadi di rumah tuh saya selalu air putih ini selalu ada. Cuma saya bisa ketelannya cuma Cleo aja, nggak tahu kenapa ya. Gitu. Heeh. Oh, leminol tuh kan ada manis-manisnya Tapi saya katanya nggak suka. gitu. Biasanya kalau yang manis tuh di awal aja sih sukanya. Aduh, Beda konteks kayaknya. gimana nih, Bu? Tapi kalau dibuka pasti akan saya habisin cuma lama. Tapi kalau es teh leci, Aduh. baru duduk saya pesennya langsung dua gelas. Aduh, yang lerch pula itu, Bu. Iya, makanya saya kalau pesan minum kayak gitu nggak pakai gula, biar nggak terlalu kebanyakan gula juga. Langsung 2 gelas. Tapi kalau ini, teman-teman saya pasti tahu. Bu Eka, Bu Cutra pasti tahu. Bu Dia, siapa dosen yang nggak suka air putih? Pasti Bu Dia. Gitu. Tapi kan biar sehat, Bu. Lagi Iya, untuk ginjal juga kan. betul. Makanya di rumah saya hindari minum manis. Di rumah saya pasti minumnya air putih. Tapi ya itu tadi cuman Cleo doang, nggak tahu kenapa ya. Kalau yang karena Cleo kayaknya nggak ada rasanya, jadi langsung masuk. Kalau ada rasa tuh takut nyaman ya. Aduh, Bu. Kayaknya ibu nih korban-korban. Iya. Boleh curhat dong, Bu. Bukan korban, saya pelaku, jadi saya ngerti tagline-nya. Oh, Ibu pelaku ternyata. Enggak Sangat juga plot ya twist ampun. ya. Ini nggak tayang seluruh Indonesia kan, takutnya nanti yang korban saya ngelihat nanti kan. Kayaknya bisa kita Oh, tag deh, Bu. Boleh nggak gantian saya yang nanya? Boleh, Bu. Oke. Boleh banget, Bu. Kalian punya pacar nggak? Gimana jawabnya ya, Bu? Enggak sih, Bu. Enggak. Saya sangat lantang tidak ada. Secara lantang tidak ada. Tapi kalau HTS ada. Kalau apa? HTS. ATS. Nah, oke, itu dia ya. Kalau di generasi di Gen Z ini, saya sering baca artikel dan penelitian itu Gen Z kebanyakan mereka menghindari untuk yang berkomitmen. Jadi lebih suka HTS atau teman-teman mesra atau ya situationship gitu-gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih kalian cenderung ke situ apa enggak. Tapi pasti kalian punya teman yang seperti itu. Saya cuma pengen nanya aja, kenapa lebih suka yang seperti itu? Apa yang dihindari dengan sebuah komitmen sebenarnya? Ada beberapa teman yang bilang kalau misalnya Aduh. kalau udah mulai buat pacaran itu pasti ada akhirannya kan, Bu. Jadi kayak udah memulai pasti ada Iya. akhirannya. Jadi cuman ketemu pasti akhirnya pasti bakal pisah gitu. Tapi kalau ATS mau putus, apa yang mau diputusin? Kita udah nggak ada hubungan sama Oh, sekali. gitu. Karena kan kita nggak Iya, tahu Bu. nih, Bu, gitu Kita udah kan. punya hubungan nih. Kita pacaran. Terus kita mau putus. Oke, selesai hubungannya. ATS apa yang mau dihabisin? Kita kan cuman nggak ada Iya, hubungan kita yang kan sangat-sangat nggak tidak ada yang- intim gitu misalnya, Bu. Tapi HTS itu sebenarnya sama kayak orang pacaran, nggak cuman beda nama. Iya kan? Iya sih, Bu. Itu kan rasanya sama aja kan? Maksudnya ada rasa sayangnya ada. Ada. Sakitnya juga sama kan nanti kan? Ada. Sakit sih, Bu. Ditinggal juga sakit, Bu. Oh, berarti dia tes. Banget. Makanya saya lihat dia tadi. Nah, jadi bedanya cuman sakitnya sama. Cuma biar di ujung nanti tuh mau diputusin, jadi bingung juga sih, Bu, mau putus gimana gitu kan, karena nggak ada hubungan. Dan kalau mau menjauh ya mungkin ya silahkan gitu kan, menjauh tapi bukan putus gitu, Bu. Ngerti nggak sih, Bu? Tetap ada hubungan. Iya, tetap gitu, ada Bu. hubungan, jadi nggak putus sampai di situ doang gitu. Oh. Jadi kalau mau datang balik ya udah datang, nggak perlu kayak ayo kita balikan gitu. Dia pengalaman soalnya, Bu. Jadi misalnya udah menjauh nih. Kalau yang bahasa kalian menjauh kan, kalau bahasa saya kan putus ya. Kalian menjauh,
Misalnya kontak menjauhnya gitu. sampai 6 bulan. Oke. Terus tiba-tiba datang lagi. Akrab lagi, mesra lagi gitu. Iya kayak gitu. Tergantung kedua belah pihaknya juga sih Bu. Kalau Oh, misalnya mereka memang iya. mau dan masih Si mau. tetap dilanjutin gitu Bu. Oh gitu. Enak ya gitu ya. Lumayan Bu. Kalau dia emang gitu Bu, gitu kan. Mau hilang sampai tahun depan juga kalau di chat balik dia dibalasnya Bu. Oh. Gitu, Bu. Oke oke oke. Saya pemaaf sih sebenarnya Bu. Yes. Gagal move on sebenarnya. Oh gitu ya. Oh, ya apa mungkin nggak tahu ya. Kalau saya memang tipe yang ya udah kalau udah enggak lagi gitu. Mau sampai kapan juga nggak balik badan saya kalau kayak ibaratnya gitu loh. Kalau ini kan berarti Iya. ya bisa balik kapan Iya, aja gitu. benar. Ya, Bu. Dilihat Dilihat kapan dia perginya itu, kalau misalnya gara-gara suatu problem yang nggak bisa dimaafin ya sama sih Bu, tetap dengan yang apa Ibu bilang tadi, tetap nggak bisa juga diterima. Cuman kalau misalnya emang kayak dia sibuk dengan waktunya, terus nggak ada waktu untuk kita juga nggak masalah, is okay. Terus juga nanti kalau udah ada waktu lagi, misalnya sehari atau 2 hari gitu ngilang gitu, terus dia ngechat lagi gitu, ya udah nggak apa-apa, nanti baru ditanya kenapa hilang 2 hari gitu. Cerita pengalaman itu Bu. 2 hari udah dianggap ngilang. Iya, begitulah Bu. Bu, kira-kira. Protes lah sama laki saya nih bentar. Aduh. Mau 2 hari menurut Gen Z ya. Iya. Jangan kan 2 hari Bu, 2 jam. Kemana? Seriously. Serius. 2 jam? Iya. Maksudnya kamu apa Dava? Indah apa Dava? Cewek sih Bu. Tapi kayak kemana nggak ada kabar, hilang tiba-tiba gitu Bu. 2 jam gak ada kabar. Iya. Padahal kayak ada sih kegiatan lain gitu kan, cuma kayak kemana kok nggak ngabarin sih. Oh, menarik Pergi kok nggak banget ya ngomong, Gen Z. gitu. Apa yang bisa saya teliti dari sini ya? Menarik banget tapi. Iya. 2 jam saya pernah nanya di kelas saya, kan saya ngajar komunikasi interpersonal kan. Iya. Jadi batas berapa jam yang kalian resah kalau pacar kalian nggak ngabarin? Ada yang 12, ada yang 6 jam. Ini 2 jam saya baru denger nih. 2 jam Bu. Kadang ini orang kemana sih, hilang gitu Bu. Sering sih Bu, sering gitu kan. Kadang nggak ngabarin gitu kan, kemana ya ngabarin. Berarti non-stop chatnya. Kalau tergantung sih Bu, kalau Iya. misalnya seharian nih sebelum hari ini aku bahkan hektik banget nih, jadi kita udah tahu dia bakalan hilang seharian gitu sih kalau saya Bu. Iya, lebih baik Tapi kalau ini bilang nggak di tahu. awal gitu Bu. Nanti aku kesini ya sampai jam segini gitu kan. Jadi oke gitu. Jadi kalau dia hilang juga ya udah fine aja gitu kan Bu. Tapi kalau misalnya dia nggak ngabarin tuh kan kayak ada khawatir juga sih Bu. Ini orang kenapa sih gitu. Nggak Hilangnya begal apa kemana diculik ya gitu iya, ya. Bu, bener itu. Takutnya nanti kan ada apa-apa gitu. Oh ya ampun. Tapi kalau misalnya, maksudnya tuh kalian nggak, oke nanti sebelum saya lupa ya. Kalau HTS ini berarti boleh nggak sama orang lain selama kalian HTS? Misalnya Dava HTS sama Indah, Oke. boleh nggak kalau HTS naksir sama orang lain juga? Kalau pacaran kan berarti udah dianggap selingkuh misalnya gitu. Kalau ini statusnya gimana? Ya itu. Jadi kayak gimana ya? Bukan ada status, mau marah juga jadi bingung Bu. Kayak misalnya dia deket nih sama orang kan, ih cemburu, cemburu minimal kan Bu. Mau bilang juga nggak ada hubungan nih, ya udah pendem sendiri aja gitu. Ya Bu. ampun, itu bukannya lebih sakit ya? Itu sakit banget Bu, asli. Indah curcol. Aduh. Terus kalau yang ngechat 2 jam itu kalian nggak perlu waktu sendiri kah gitu? Perlu Bu, kadang ada titik di mana capek, jenuh gitu kan Bu, jadi kayak nggak mau dihubungin gitu. Cuma kalau misalnya keseharian biasa, kayak misalnya hilang 2 jam itu yang dalam konteks seperti apa Bu? Kalau misalnya dia hilang tapi masih bisa ini kesini gitu kan, itu nggak terlalu dipikirin kali. Tapi kalau yang 2 jam tuh bener-bener nggak ada ini Bu, nggak ada kabar sama sekali. Memang HP itu kan nggak tiap saat dipegang gitu kan Bu. Tapi kan kadang ada sih nunggu notif dari orang gitu kan Bu, pasti ada gitu kan. Jadi kayak bolak-balik, ini orang kemana sih, hilang atau apa? Karena khawatirnya takut ada apa-apa gitu Bu. Kalau di sini kan jauh ya Bu ya, apalagi kadang ngekos gitu kan. Dan dia ngekos gitu. Kamu LDR? Enggak sih Bu. Enggak ya, tahu ya berarti. Enggak sih Bu, cuma kan jadi kayak ini kemana, takut ada apa-apa gitu Bu, gitu aja sih Bu. Cuma apalagi kayak kadang habis main gitu kan, terus nggak ngabarin lagi, ini kemana sih, takutnya ada apa-apa di jalan gitu kan Bu, jadi belum ngabarin. Terus dia bilang iya HP-nya mati. Percaya tuh dibilang HP-nya mati? Ya sih Bu. Seharusnya enggak. Iya kan? Ya, percaya aja Bu, oh iya nggak apa-apa gitu aja mungkin. Siapa tahu dia nggak ngabarin 3 jam, mungkin dia lagi podcast.
ya kan? Iya, bisa jadi sih, Bu. Bisa jadi. Kayak Atau dia jalan sama cewek lain, Bu. kalau jalan kan dia kan nggak ada, maksudnya yang kita nggak bisa ngarang berarti kan. Nggak ada relationship juga. Wah, jadi sebenarnya hati kalian tuh lebih kuat ya daripada generasi kami ya. Jelas, Bu. Wow, luar biasa. Sangat-sangat. Tapi beberapa orang ya, beberapa orang atau oknum gitu memanfaatkan gitu loh, Bu. Jadi dia dekat sama yang ini, jadi masih ada cadangan gitu kalau misalnya yang ini hilang gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya dia dekat, bukan nggak masalah sih sebenarnya, Bu. Tergantung orangnya lagi, tergantung personalnya juga. Tapi kalau misalnya udah satu orang, seharusnya satu orang aja kan, Bu. Tapi ada beberapa orang yang kayak nih dia dekat sama yang ini, nanti dia dekat juga sama yang ini. Jadi kalau misalnya yang ini hilang, karena kan status masih HTS nih. Kalau dia hilang tanpa kabar segala macam, kita masih ada cadangan. Gitu. Sama ya berarti ya. Yaps. Sama dengan generasi-generasi lainnya. Iya. Bukan sama-sama saya gitu ya. Dikit. Iya, begitu. Aduh. Oh gitu. Wah. Kalau saya neliti tuh mau diwawancara nggak ya? Dan tapi neliti kayak gitu apa ya? Bisa sih, Bu, kami mau. Kami kok jadi objeknya bisa. Jadi objek gitu. Aduh. Ya, kayak buka curhat dong gitu. Karena saya juga sempat nanya sama mahasiswa-mahasiswa yang di kelas komunikasi interpersonal itu, ternyata ketikan itu ini apa namanya berpengaruh. Kan banyak mahasiswa kalau ngetik saya, kenapa sih masih dipanjang-panjangin, terima kasih Bu gitu, nya panjang. Iya. Ini kenapa Bu gitu, kenapa mesti panjang-panjang sih, rupanya biar ramah Bu kelihatannya gitu kan. Nah gitu. Sebenarnya memang supaya bisa ngajarnya lebih masuk, memang kami harus belajar tentang kalian gimana ya. Iya. Kadang-kadang ada yang bilang, ibu marah ya sama saya, kenapa? Karena ibu ngebales chat saya cuman pakai emot, yang lain malah nggak dibalas apa-apa. Iya, karena kami ini tipe yang baca chat, Bu. Kayak misalnya iya gitu kan, berarti iya gitu dong. Tapi kalau i-nya ada 2, iya gitu. Jadi kayak Sesuai gitu. teks dan nada yang Iya, dibaca gitu, Bu. Begitu lah, Bu, kira-kira. Jadi emang kalau pakai emot aja gitu kalian mikirnya nggak ramah ya? Marah. Kayak aduh, Iya lagi. kenapa ya yang ibu ini gitu. emot Iya, saya sering jempol pakai ini. itu, Bu. Saya sering banget pakai ini kalau ke mahasiswa. Kayak ibu ini gitu. Iya. Nggak suka atau gimana gitu. Tapi saya untungnya bilang sih di kelas, saya kalau misalnya oke sama saya gini ya, saya cuma gini aja, itu bukan marah, memang gini itu. Dan makanya sama mahasiswa juga saya sering pakai voice note supaya mereka tahu nada saya tuh nggak marah. Iya, benar, Bu. Gitu loh. Itu pakai voice note, saya mau ngetik, nanti dikira marah lagi, udahlah. Oke, jadi Asik ya. oh ya ampun, aduh pusing migran saya kayaknya, saya kalau temenan sama Gen Z ya. Tapi jarang loh, Bu, dosen yang mau voice note. Mungkin Ibu. Oh iya. Saya lebih, apalagi kalau panjang, saya lebih suka pakai voice note sekalian ngasih tahu ini serius ya, harus dikerjakan, tegasnya di mana, ini di mana. Karena kalau pakai tanda apa sih, garis Tanda titik seru. tuh, tanda seru, Iya. tanda seru. Sebenarnya gitu untuk penegasan kan, tapi Iya. saya justru merasa kayaknya kok kayak galak banget ya aku ya pakai tanda seru. Jadi saya mendingan pakai voice note yang nadanya cuma agak ditekankan, wajib ya. Nah, mending kayak gitu. Iya. Kami juga sering sih, Bu. Kadang kayak tanda seru tuh kayak udah marah. Apalagi kalau udah Iya. caps lock. Caps lock. Oh iya, Caps caps lock. lock. Caps lock tuh kayak bacanya kayak udah marah tuh. Caps lock ya. Caps lock memang kayak berteriak sih. Iya. Gila tiket. Makanya kami membaca chat. Chat itu ada nadanya bagi kami. Kami ya, Bu, kami nggak tahu yang lain gitu. Tapi menurut TikTok ya begitu. Sekarang kan standarnya TikTok, Bu, ya. Kebanyakan sih kayak gitu. Iya, itu sih yang agak bahaya ya. Saya berharapnya kalau mahasiswa Vkom karena belajar tentang komunikasi, tentang kayak gini-gini, jadi lebih terliterasi gitu loh. Nggak semuanya ditelan mentah-mentah, tahu bahwa apa yang sudah terupload tuh ada before-nya, ada yang disetting, ada yang gimana gitu kan. Jadi biar maksudnya lebih pinter lah daripada orang lain yang nggak tahu ilmunya. Untuk menelaahnya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Untuk pesan nih dari Ibu ke mahasiswa, apa tuh Bu? Kalau ada pesan yang mau disampaikan. Pesan, mungkin tadi itu bisa jadi pesan saya sih. Jadi untuk mahasiswa, terutama mahasiswa Vkom ya, karena ini kaitannya tadi kan dengan zaman sekarang nih. Jadi jangan apa namanya ya,
jangan disia-siakan ilmu yang didapat. Meskipun saya tahu nggak mungkin semua hal yang dipelajari ini sekian tahun, berapa mata kuliah setiap semester tuh nggak mungkin semuanya ingat gitu Iya kan. benar. Tapi paling nggak ada yang diserap, paling kecil lah, paling minimal kalian terliterasi secara digital, nggak mentah-mentah nelen gitu, nggak tahu bagaimana bermedia sosial yang benar gitu kan, tahu undang-undangnya, bahwa meskipun kalau kita bilangnya ini adalah tempat bebas ya, siapa aja boleh speak up misalnya gitu Iya. kan, ini IG aku terserah mau ngapain aja, jangan lupa bahwa undang-undangnya ada yang mengatur itu gitu kan. Itu sih harapan saya, lebih cerdas, lebih terliterasi lah secara digital, apalagi sekolahnya kuliahnya di Vkom gitu. Wah, nggak terasa nih kita udah di penghujung podcast hari ini. Terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu dan cerita-cerita seru yang luar biasa. Dan juga untuk teman-teman pendengar yang sudah setia mengikuti podcast hari ini. Seru banget nih cerita-cerita hari ini ya bersama Ibu Diah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Dan jangan lupa ya teman-teman mendengarkan podcast selanjutnya ya. Bye bye.